Dan karya yang sangat amat terlihat adalah dari tipenya. Kalau LKIR itu dia lebih penelitian banget. Jadi penelitiannya lebih dalam, metodenya yang harus dikocok atau harus ditekankan gitu ya, yang harus dibagus-baguskan itu di metode gitu. Tapi kalau misalnya opsi, itu dia penelitiannya masih sebatas permukaan. Udah ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman agen, kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir juga. Terima kasih kepada adik-adik yang meluangkan waktunya. Di sini kali ini saya diberi tugas untuk memberikan pengalaman tips trik LKIR. LKIR ini merupakan salah satu kompetisi nasional yang gengsinya sama lah kayak KOPSI. Jadi dua kompetisi besar yang ada di Indonesia untuk penelitian SMA, itu LKIR sama KOPSI. Nah, LKIR itu apa sih? Nanti kita bakal bahas selain apa itu LKIR, kita bakal bahas juga tentang bidang perlombaannya apa aja, kemudian alur perlombaannya gimana, kemudian format proposal, ini penting banget juga, karena format proposalnya beda sama KOPSI. Kemudian juga ada winner track, yang menang tuh biasanya kayak gimana sih? Nah itu saya ngelihat dari winner atau pemenang tahun 2019 kemarin. Nah, apa itu LKIR League? LKIR merupakan kompetisi ilmiah bagi siswa SMP dan SMA, di mana untuk SMA itu maksimal kelas 12 saat menjadi finalis. Nah, kompetisi ini tujuannya untuk apa? Biar kita itu kemampuan dan wawasannya meningkat dalam hal menganalisis permasalahan dan cari solusi yang tepat melalui penelitian ilmiah. Nah, ketika kalian mengikuti LKIR ini, kalian bisa perorangan atau bisa juga berkelompok, tapi maksimal cuma 2 orang. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalian perlu memahami bidang perlombaannya. Ada 4, beda ya sama opsi. Kalau di sini ada IPSK, IPH, IPKM, dan IPT. Yang pertama IPSK nih. Ini adalah ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan yang berkaitan dengan studi sosial. Subtemanya atau yang bisa masuk di penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya. Kemudian untuk ilmu pengetahuan hayati, itu adalah kita mengamati keanekaragaman hayati, fungsi komponen hayati, dan bagaimana konservasinya. Di sini dalam pedoman sendiri mencantumkan bahwa penelitian ini dapat mendukung dalam pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goal. Nah, subtemanya itu macam-macam. Paling banyak sepertinya bidang pengetahuan hayati ya. Itu ada botani yang berkaitan dengan nutrisi manusia atau biokimia tumbuhan, atau bisa juga zoologi berkaitan dengan hewan, kemudian mikrologi, jasa trenik, kemudian bioresources, itu kemudian biomaterial, kemudian penggunaan bioteknologi dalam pembuatan farmasi atau dalam bidang lainnya. Kemudian bidang IPKM, yaitu tentang kebumian dan maritim, subtemanya ada geofisika, astronomi, geokimia. Geokimia itu gimana kita mendekati ilmu bumi. Misal kita survei sedimen sungai, tapi pendekatannya dengan kimia. Kemudian kita juga di sini ada bidang geologi, ada bidang kelautan, gimana kita memanfaatkan sumber daya lautan itu untuk sebuah permasalahan. Atau juga bisa limnologi, bisa juga tentang teknik sumber daya geologi dan hidrologi yang berkaitan dengan air tanah, air permukaan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ilmu pengetahuan teknik, di mana di sini kita membuat alat berupa inovasi produk atau sistem, inovasi alat atau sistem, dan temanya bisa dalam bentuk fisika, temanya bisa fisika, energi, teknik mekanika dan elektronika, ilmu komputer,
matematika, robotika, kemudian bisa material science, atau bisa juga teknik lingkungan. Nah, gimana sih kita mau ikut lomba ini? Yang pertama adalah kita harus melakukan pendaftaran online. Yang pertama kita harus melakukan pendaftaran online, di mana ketika kita mendaftarkan online, kita nggak cuman masukin data registrasi kita aja, tapi juga sekalian sama ngumpulin proposalnya. Nah, setelah kita mengumpulkan proposalnya, proposal kita akan dinilai oleh juri, kemudian ditentukan siapa yang berhak dibimbing oleh mentor LIPI. Jika lolos, nanti akan dibimbing oleh mentor LIPI langsung, dan mentoringnya itu bisa secara daring, secara online seperti ini, atau mungkin juga dalam pengumpulan data itu bisa didampingi oleh mentor dari LIPI. Kalau pengalaman kakak dulu, saya melakukan penelitian itu bimbingannya secara online seperti ini, dan juga ada waktu pengambilan data itu didampingi oleh mentor dari LIPI. Kemudian mentoringnya itu berlangsung tanggal 1 Juni sampai 28 Oktober ya. Di sini deadline pendaftarannya itu tercantum 1 Mei. Tapi biasanya LKIR LIPI itu diperpanjang 1 minggu, jadi masih ada waktu. Nah, setelah itu kita kan udah melakukan penelitian nih sama mentoring. Nanti penelitiannya itu kita susun menjadi laporan. Ketika laporannya sudah jadi, dikumpulkan, kemudian nanti akan diseleksi kembali untuk ditentukan finalis yang berhak presentasi di nasional siapa. Nanti jika lolos sebagai finalis, nanti presentasi dalam bentuk poster dan dalam bentuk PPT, dan akan ditentukan pemenangnya. Seperti itu. Selanjutnya kita harus memahami format proposalnya ya. Bentar. Di sini proposalnya itu ada diawali dengan format judul, ada format abstrak, beda ya, di opsi tadi nggak ada format abstrak kalau nggak salah. Kemudian ada isi proposal, kemudian ada daftar pustaka, dan ada biodata penulis. Yang pertama, format cover ya. Covernya ini ada seperti ini. Kalau lebih jelasnya nanti bisa di-download di webnya LKIR LIPI, kita bisa ngelihat contoh proposalnya seperti apa juga. Nah, formatnya itu terdiri atas bidang lomba, jadi kalian emang udah harus tahu nih bidangnya apa, buat ditaruh di covernya juga. Kemudian ada logo LIPI, judul penelitian, logo sekolah, dan nama peneliti, kemudian tahun penelitiannya. Nah, selanjutnya ini ya contoh covernya. Jadi ada 2 logo dalam satu proposal. Ini adalah contoh karya yang pernah mendapatkan penghargaan di Intel ISEF ya, sampai internasional. Ketika nasional dia mendapatkan medali emas bidang IPKM. Nah, selanjutnya ada form abstrak. Ini juga harus dipahami. Ada yang pertama kita bisa lihat ada judul ya. Kemudian bidangnya apa, kemudian kategorinya apa. Kemudian kategori itu subtema tadi ya. Kemudian juga ada nama, kemudian ada sekolahnya dari mana. Kemudian ada objek penelitian, kalau hayati bisa dalam bentuk hewan, atau bisa dalam bentuk manusia, atau bisa kalau IPT membuat pembuatan alat. Nah, metodologi penelitian itu bagaimana nanti kita mengambil datanya, secara kualitatifkah, secara wawancara mendalam itu biasanya itu adalah metode kualitatif ya. Kemudian ada kuantitatif. Kuantitatif itu adalah pengambilan data yang mengumpulkan angka-angka. Berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu biasanya digunakan dalam penelitian sosial humaniora. Kemudian bisa juga dalam penelitian sosial humaniora itu kalian melakukan pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. Itu juga bisa. Nanti tergantung penelitiannya seperti apa, nanti akan dibantu oleh agen. Metode apa sih yang tepat untuk penelitian tertentu. Seperti itu. Metode penelitian ada banyak juga ya, ada wawancara, kuesioner, studi laboratorium, observasi, dan sebagainya. Dan abstrak itu apa sih di sini? Abstrak itu yang pertama kan ini ada 3 paragraf ya, kemudian diakhiri dengan keyword, di mana paragraf pertama menggambarkan latar belakang dan tujuan,
Kemudian paragraf kedua itu menggambarkan bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita menganalisis datanya. Kemudian setelahnya adalah paragraf terakhir tentang hipotesis penelitian ini seperti apa. Dan diakhiri dengan keyword. Keyword-nya itu menggambarkan penelitian kita itu seperti apa. Biasanya ditulis secara menurut abjad. Jadi kayak Rhizopora, kemudian selanjutnya Soneratia, atau pokoknya bisa lebih rapi ya sebenarnya kalau misal kita nulisnya menurut abjad keywordnya, seperti itu. Selanjutnya, isi proposalnya. Tadi kan cover udah ya. Habis cover kita nulis abstrak, setelahnya kita nulis isi proposal. Nah, dalam buku panduan ini, nggak ada ketentuan baku dalam format penulisan proposal. Jadi silahkan adik-adik menggunakan kaidah penulisan proposal yang umum dipergunakan, yang dapat dikonsultasikan dengan guru pembimbing atau dengan agen. Jadi nggak ada, tapi secara umum sebenarnya penelitian itu memiliki format proposal bab 1, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Secara umum, kebanyakan penelitian formatnya seperti itu. Kemudian, ini adalah contoh dari penelitian tadi ya, penelitian yang mendapatkan emas di bidang IPKM. Di sini kita bisa lihat ada judul penelitian, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada hipotesis dan daftar pustaka. Di sini kita bisa lihat bahwa penulis ini menjelaskan secara lengkap bagaimana penelitian ini akan dilakukan, uji apa saja yang kita bisa lakukan dalam penelitian ini, dan bagaimana kita menganalisis datanya dalam metode penelitian. Jadi, metode penelitian itu di LKIR sangat penting, sangat dilihat ya, kalau menurut pengamatan saya, dan mungkin sebabnya penelitian ini menang itu karena dari segi kontennya sangat lengkap dan sangat menggambarkan bagaimana penelitian ini nantinya akan berjalan, seperti itu. Kemudian yang agak berbeda ya di penelitian ini dibandingkan KOPSI, yang mungkin di KOPSI nggak ada konten ini ya, keunikan penelitian. Keunikan penelitian itu adalah bagaimana kita menuliskan. Bedanya penelitian kita itu dengan penelitian sebelumnya apa sih? Di sini dia menyebutkan bahwa dalam penelitian sebelumnya tidak ada material bioantifouling pada umumnya belum pernah disintesis dari ekstrak daun Rhizopora apiculata dan Soneratia alba. Jadi di bagian ini nanti adik-adik bisa menyebutkan uniknya sih apa sih penelitian dari kalian itu, seperti itu. Kemudian diakhiri dengan biodata peserta, biodata kalian dan guru pembimbing juga. Kemudian ada daftar pustaka yang ditulis sesuai dengan format laporan penelitian. Jadi di formatnya biasanya udah ada contoh bagaimana kita menuliskan daftar pustaka. Selanjutnya, winner track. Jadi ini contoh karya yang berhasil mendapatkan medali ya. Yang pertama bidang IPSK. Ini ada pemenang pertamanya adalah dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali, yaitu membangun kohesi sosial pada masyarakat disabilitas. Kemudian yang kedua itu membahas bagaimana permainan puzzle, pengembangan permainan puzzle untuk meningkatkan psikososial anak stunting. Tahu ya, anak stunting itu anak yang pendek, di mana anak yang pendek ini juga karena dia kurang nutrisi, biasanya kemampuan kognitif, kemampuan otaknya itu mungkin sedikit lebih cukup kurang jika dibandingkan dengan anak yang lain, anak yang normal. Kemudian pemenang ketiga itu ada tentang perspektif sosial budaya masyarakat Aceh terhadap perjanjian pranikah larangan merokok. Nah, dari ketiga pemenang ini ya, kakak melihat ada beberapa karakternya. Jadi
penelitian ini tuh yang menang menargetkan kaum difabel, kemudian menargetkan kaum vulnerable seperti stunting, kemudian juga ada pendekatan psikologi atau teori pendekatan yang digunakan dalam judul penelitian tersebut. Next ya. Ini ada ilmu pengetahuan hayati. Yang pertama, membuat pentiliner, pendeteksi dini kapsid human papilloma virus melalui HPV strip. Kemudian yang kedua, inovasi dasarnya buah biji kecipir dan gula aren untuk perkembangan koloni lebah madu. Yang ketiga itu membuat penelitian efek gelatin ikan nila terhadap pertumbuhan sel sebagai uji awal gelatin nanopartikel. Nah, di sini juga ada karakternya ya. Jadi ada mendeteksi penyakit praktis, kemudian kita melihat penyakit yang uncommon. Uncommon tuh yang jarang didengar, tapi dijadikan target penelitian. Makanya penelitian ini tuh bisa dibilang unik seperti itu. Kemudian menginovasikan pakan makanan yang dasarnya itu bahan alami yang mungkin jarang digunakan. Kemudian juga mengkaji hewan yang jarang dikaji. Jadi unik penelitiannya. Seperti ini kan perkembangan koloni lebah madu ya. Kemudian penyakit yang uncommon tuh contohnya capsid human papilloma virus tipe 16 dan 18. Bisa aja nanti kita bikin penelitian bahannya ampas tahu, tapi nanti penggunaannya untuk penyakit yang kita jarang teliti. Maksudnya penelitian yang itu tuh misalnya diabetes ya, diabetes itu banyak banget yang bahas. Beda dengan penelitian untuk penyakit misal coronavirus. Coronavirus kan ada banyak banget ya, dan itu mungkin di Indonesia jarang diteliti. Kemudian IPKM ya, bidang kebumian dan maritim, itu menggunakan limbah biodegradable, kemudian bahannya alami dan mudah ditemukan, kemudian inovasi mengarah ke masalah yang sering ditemukan, dan juga membuat produk praktis. Di sini tergambarkan ya menggunakan limbah itu dari pelet limbah sagu. Kemudian bahan yang alami itu bisa dari mikroalga, kemudian serasah daun mangrove. Sebenarnya pemenang kedua ini mirip dengan IPH ya, tapi bedanya adalah di sini kita menggunakan bahan laut, mikroalga. Jadi dia bisa masuk ke IPKM. Kemudian pemenang pertama mirip juga dengan Hayati sebenarnya, tapi dia menggunakan menggunakan penelitiannya itu menarget di air ya, hewan yang ada di air itu ikan lele dumbo. Jadi mudahnya seperti itu berpikirnya. Kemudian yang ketiga, pemenang ketiga itu membuat produk tender spray ekstrak lamun. Ini adalah bahan yang bisa didapatkan dari laut sebagai spray gel antimikroba. Jadi ini produk praktis, salah satu contoh produk praktis yang dibuat di LKIR. Kemudian IPT. IPT ini adalah teknik. Yang pertama membuat membran semi-permeable berbasis campuran selulola asetat dari air kelapa dan keratin dari bulu ayam sebagai uji awal membran dialyzer. Jadi ini alatnya adalah membran dialyzer. Kemudian pemenang keduanya itu adalah mengidentifikasi potensi material semikonduktor tanah di atom dan ekstrak daun mangrove jenis Rhizopora mucronat dari kawasan Pemogan Denpasar untuk aplikasi dye sensitized solar. Jadi ini fisika material di sini. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan limbah media tanam jamur tiram untuk komposit berbasil miselium jamur lingzi. Nah, di sini kita bisa lihat pakainya bahan-bahan alami. Bisa juga memakai limbah. Tapi produknya produk teknik seperti itu. Selesai. Inovasi, kompetisi inovasi, jadi yang dinilai itu lebih ke
apakah alatnya canggih, bagus, bisa digunakan, gitu. Jadi nggak ke proses penelitiannya seperti itu. Nah, ini juga yang karena kita udah mau di penghujung acara juga, mungkin ada salah satu kesimpulan yang bisa saya tarik tadi dari penjabaran LKIR dan opsi, yaitu yang sangat amat perbedaan karya yang sangat amat terlihat adalah dari tipenya. Kalau LKIR itu dia lebih penelitian banget, jadi penelitiannya lebih dalam, metodenya yang harus digojlok atau harus ditekankan gitu ya, yang harus dibagus-baguskan tuh di metode kayak gitu. Tapi kalau misalnya opsi, itu dia penelitiannya masih sebatas permukaan, ide-ide itu masih ide-ide yang kreatif, ide-ide yang inovatif itu masih sangat amat dihargai meskipun nanti metodenya masih belajar lah kadarnya mungkin ya kayak gitu. Tapi sekarang opsi juga sudah diberikan kesempatan proposal dulu baru makalah, baru laporan. Jadi kita bisa melihat, kalau misalnya kita lolos di proposal, otomatis ide kita tuh bagus gitu. Jadi kita bisa berpikir lagi, berpikir lebih lama untuk memperbagus metodenya. Ya. Kalau untuk NDIA adalah inovasi-inovasi yang istilahnya tepat guna langsung. Istilahnya kasarnya lagi adalah hasta karya.